Langsung aku tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya acara ini diridhoi Allah, supaya engkau bali uripmu berubah luwih apik, sing peteng-peteng entuk pada, sing kangelan entuk gampang, sing durung rabi entuk bojo, sing rezekine seret dilancarkan oleh Allah, yang sedang mengalami kesempitan dan kesulitan oleh Allah diberi kemudahan dan keluasan. Untuk itu ya Allah, kami akan mengucapkan ibu dari Al-Qur'anmu, yaitu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah, alhamdulillah. Sebelum saya melu-melu ya, sebelum saya mengungkapkan rasa syukur dan kegembiraan saya serta optimisme untuk masa depan Kebumen sejauh-jauhnya, saya mohon Pak Bupati untuk beber klosose. Pak Bupati biar bercerita mengenai apa sih badine Kebumen karo rugine Kebumen. Kok Kebumen nek dibandingke karo kabupaten dan daerah lain itu bedanya apa? Sehingga kita beruntung menjadi rakyat Kebumen, atau kita agak rugi karena kita rakyat Kebumen gitu ya. Jadi supaya Pak Bupati menghitung secara geografis, geopolitik, geokultural dan semuanya, Bupati akan mengungkap itu. Terus selama ini apa yang sudah kita capai bersama dan apa yang belum kita capai di Kebumen ini yang kedua. Karena Pak Bupati ini seorang yang arif itu dari kata arofa ya'rifu, ayai arofa ya'rifu irfanan wa huwa arifun wadaka ma'ruf. Jadi arif itu artinya orang yang mengerti secara mendalam. Jadi kalau dia jadi bupati, dia pasti menggunakan kedalaman pengertiannya kepada seluruh urusan di Kebumen, rakyatnya, tanahnya, sampai apapun, sampai detail-detailnya. Arif adalah orang yang pemahamannya berkualitas, pemahamannya intensif kepada setiap masalah, setiap sisi kemanusiaan, alam dan peristiwa-peristiwa masa silam, masa kini maupun masa depan dari Kebumen ini. Karena ini Expo Kebumen, International Expo Kebumen ya, itu ibarat wit-witan kuwi wohe gitu ya. Iki aku rasa ngapak ra apa ya. Kuwi ibaratnya kuwi wohe. Nah, kita kalau menikmati buah Expo ini, kalau bisa kita juga ingat daunnya, kembangnya, rantingnya, dahannya, pohonnya maupun akarnya. Jadi Kebumen itu duwe akar sejarah, Kebumen itu duwe asal usul. Ya. Dan itu harus kita pahami bersama supaya kita tepat perilaku dan tujuan kita sebagai manusia Kebumen. Nah, kita mendengarkan bersama Pak Bupati supaya menjelaskan sejauh yang beliau hayati sebagai, dulu beliau kan Brimob, sekarang dia Bupati. Dulu Bupati atau kepala daerah itu berhubungan langsung sama raja sebelum Belanda datang. Kemudian ketika Belanda datang, VOC datang, kemudian diambil alih oleh kerajaan Belanda, Ratu Juliana. Hubungan raja sama kabupaten itu dipotong dengan ada residensi. Nah, residen itu yang membuat kita menjadi terjajah 350 tahun itu karena ada residen. Nah, sekarang kita tidak boleh lagi, kita harus punya hubungan langsung dan akrab bupati. Kalau rakyat itu kudu ajur-ajur. Bupati dan rakyat Kebumen itu sama dengan bojo wong lanang karo wong wedok, suami dan istri gitu ya. Karena memang begitu. Seorang pemimpin itu adalah suami dan yang dipimpin adalah istri gitu ya. Makanya terus mereka bekerja sama bikin anak, kesejahteraan dan masa depan bersama-sama. Demikian juga manusia dan alam itu suami istri. Manusia itu misalnya kowe wong Kebumen, kowe di alam sing luar biasa, kowe duwe. Tadi beliau cerita juga tentang sejumlah tempat di Kebumen yang oleh beliau dikreatifi atau direkayasa sedemikian rupa secara Kebumen.
Nanti kita ngomong mengenai Kebumen. Kebumen kan dari kata bumi ya. Kabumi. Jadi nek cara Jawa kuwi Kabumen. Nek cara Jawa, nek cara Melayu atau Indonesia Kebumen. Karena kalau misalnya paseduluran bukan peseduluran. Paseduluran maka Kabumen aslinya. Tapi tidak apa-apa karena waktu itu budaya Melayu sudah campur dengan budaya Jawa, maka akhirnya bukan Kabumen tapi Kebumen. Berapa po? Sebab Jawa ini setelah jadi Indonesia ini bingung. Saiki iki alon-alon ya, nulisnya piye? Nah, saya nulisnya alon-alon toh. Nah, alon-alon karo alon-alon beda ora? Beda Jawa pas sedikit. Wedi karo wedi ada ora? Adus karo ados. Kalau alon-alon ditulis pakai O, berarti adus menjadi ados. Nek nyojo ada bakpia, patok, padahal bakpia patok kan. Jadi akhirnya kita bingung karena Indonesianya bingung sama Jawa. Indonesia tuh yang gedene Jawa ora iso nampung, akhirnya kebingungan transliterasinya. Oke, bisa camainya. Ono telu kuwi pentil kuwi apa? Karete ning karete dop sepeda kae terus nek terus pentil apa? Pentil itu ketika buah masih kecil. Nek T ini diganti D. Kiwekmu kuwi, Mbak. Ya. Jadi ada pentil, ada pentil, ada pentil. Itu teman-teman sekalian, Bapak sekalian, ini sebelum Pak Bupati ya. Itu sangat penting maka kita sebagai orang Jawa itu kalau bisa memperjuangkan itu semua, ojo nganti Jawane hilang mergo Indonesia. Jangan sampai Nusantara hilang karena globalisasi dan seterusnya terus ya. Dan itu banyak. Saiki misalnya ini, Pak Yai siapa ya? Pak Yai, kalau poso bahasa Arabnya apa? Fi'ilnya soma yasumu sauman atau soma yasumu siaman gitu. Poso bahasa Arabnya siam, kalau kata benda, kalau kata kerja yasumu atau asumu atau nasumu gitu ya. Aku saya kita nek cara Jawa masani Arabnya apa? Kan ning Jawa iki ana poso ana masani to. Jale kowe seneng karo cah wedok kok pasani Senin Kamis telung sasi gelem dadi bojomu. Jadi poso sama masani itu beda kan. Poso itu adalah berpuasa itu sendiri, kalau masani itu adalah berpuasa untuk tujuan tertentu yang baik. Nah bahasa Arabnya enggak ada. Masani kirano, sing ono iki poso. Jadi bahasa Arab iki kalah ampuh mbangane bahasa Jawa. Mulane wong Jawa iki wis Islam sadurunge Islam teko. Kelakuane wis Islam, hatinya sudah Islam, ketuhanannya sudah Islam sebelum Islam datang. Jadi Jawa iki wis nggawe tumbuh ketuhanan sejak berabad-abad yang lalu, kemudian Islam datang di abad 12-13 untuk ngekei tutup. Jadi Jawa karo Islam kuwi tumbuh ketemu tutup. Salah satu contohnya, apa sebabnya iblis? Iblis kan jin, daftar jadi malaikat, gitu. Dia jadi malaikat linuweh, dia paling alim, paling soleh di antara para malaikat. Dia namanya Al-Khoshi, As-Sajid, Ar-Roki, sapi turute, dan Gazinul Jannah, bendaharawan surga. Kemudian dia disuruh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis mau enggak? Apa sebabnya iblis ora gelem sujud nang Adam? Mergo dhek iki ngertine cara Arab, orang ngerti cara Jawa. Aku takon kowe nek karo ibumu sujud ora? Nek pas riyo sujud ora apa-apa to? Sujud to? Apakah sujud padha karo nyembah? Iblis ki bingung, iki aku dikon nyembah apa dikon sujud? Gusti Allah mengkon fasa jadu to. Wa idz qala lil malaikati isjudu li Adam ya to? Sujud to, ning ora padha karo nyembah to? Nah, iblis menganggap itu dikongkon nyembah Adam, wegan aku nyembah Adam. Aku menyembah Gusti Allah ngono to. Alasannya kan bener kuwi. Tapi dia salah paham karena kosakata bahasa Arab itu tidak selengkap bahasa Jawa. Ketika Allah menyuruh dia sujudlah, sujudo gitu ya. Dia merasa kuwi nyembah. Padahal nek cara Jawa kan ngabekti karo manembah kan beda.
kabeh awake dhewe ngabekti nang wong tuwa ning ora entuk nyembah wong tuwa. Kene ngabekti karo Pak Bupati karo Pak Yai ning ora nyembah Pak Yai. Contoh nggih. Ini untuk pengantar aja supaya kita di Kebumen ini mudah-mudahan kita bisa menjernihkan banyak masalah. Supaya kita hidup kita lebih tertata, lebih seimbang, lebih rukun satu sama lain, mergo saling luas pemahamannya satu sama lain gitu ya. Nah, iblis akhirnya diibliske Gusti Allah, mergo dhek salah paham kuwi. Ora takon-takon sik ora WA nang aku soalnya waktu itu. Nek WA nang aku tak kei tulisan bedanya menyembah dengan mengabdi. Kowe kalau ibumu mengabdi ya, tapi ora nyembah. Kowe nek nyembah kudu ngabdi, nek menyembah harus mengabdi. Kalau mengabdi tidak harus menyembah, gitu ya. Itu di bahasa Arab tidak ada. Yang ada cara Jawa, manembah karo ngabekti, gitu loh. Bahasa Arab, apa sebabnya kok sing dipilih Gusti Allah bahasa Arab? Nek wong Jawa iki janjane orang nggo firman Allah janjane wis tekan-tekan di nang swarga. Insyaallah. Angger kowe tenanan dadi wong Jawa, aja kelangan Jawamu. Kowe mesti mlebu swarga insyaallah. Aku ora jamin secara, tapi pokoknya logikane ngono kuwi. Berarti nek kowe ngrungokne ngajine masjid kan adzan Allahu Akbar ini ya. Itu kan seperti perjalanan untuk menuju langit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim kan kaya wong munggah langit ya. Nek Jawa tolong tembang Jawa siji. Anjas moro ari mami ngono ya. Kuwi ora nang langit, ora nang swarga, wis ning swarga. Wis ning swarga kuwi. Dadi nek wong Arab isih menempuh perjalanan untuk menuju surga, nek wong Jawa wis ning swarga. Mulane kan senengane leha-leha. Gitu. Nembang-nembang gitu. Karo rokokan gitu kan. Sak piturute. Ini bukan omongan syariat ya, ini omongan mantik, omongan logika saya gitu. Jadi kowe matur nuwun dadi wong Kebumen. Kebumen ki top dibanding Jawa-Jawa yang lain. Karena dia punya jasa-jasa yang besar di zaman Mataram dan seterusnya. Nah, ini Pak Bupati akan menjelentrehkan untungnya apa tadi wong Kebumen kan untung dan ruginya apa tadi wong Kebumen. Jadi kowe ben ora kowe kleru kapan kowe bangga, kapan kowe minder iki aja kleru. Kadang-kadang wong saiki kudune bangga malah minder, ya ora? Kudune bangga malah isin, kudune isin malah bangga ya ora. Misalnya zaman urung ana jilbab biyen nek ketok bokonge nyendit kae bangga to. Saiki isin to. Nah, itu ada perubahan cara berpikir dan cara melihat kehidupan gitu ya. Oke teman sekalian, shollu ala Muhammad. Kita persilakan Pak Bupati untuk memberi latar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sebelah kanan dari mana? Saya pundi, Pak? Semarang. Oke. Sing Yujo pundi? Sing Yujo. Alhamdulillah. Yang dari Cilacap ponten? Ponten. Matur nuwun nggih. Yang dari Wonosobo ponten? Ponten alhamdulillah. Yang dari Kebumen? Ya kami milakan ayahanda kita MH Ainun Najib atau Cak Nun Sugeng Rawuh wonten Kabupaten Kebumen. Tepuk tangan buat beliau. Bersama Kiai Kanjengnya. Tadi sudah dihibur sama Kiai Kanjeng sampun? Malih napa sampun? Malih. Duki subuh napa duki enjang? Duki subuh Pak. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, Pak Haji Syarimun, Sarjana Syariah, serta Ibu, Wakil Bupati Kebumen, Pak Kapolres,
Pak Dandim, Pak Sekda, Pak Fajar Sukristiawan, Mas Bedum, Pak Jati, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat beserta Ibu, Ketua Tim Perak PKK Kabupaten Kebumen, Ibu In, Arus Sugianto, kedua orang tua saya, ada bapak saya dan ibu saya juga, alhamdulillah. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen, Bu Dr. Maturnuwun, Ketua Pengadilan Agama, dan juga alim ulama hadir, sesepuh kita, Al-Mukarram Haji Tahrir Masror, Pak Syahri, semuanya hadir. Yai Imam Sibaweh juga hadir, beserta Ibu Maturnuwun. Dan alim ulama yang tidak bisa kami sebutkan asma karim setunggal. Pak Sekda dan seluruh kepala dinas yang hadir, ada di bawah Zanun, para kepala dinas, maturnuwun sangat beserta jamaah semuanya. Dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, kalau kita hitung ini kurang lebih 50.000 kurang dikit. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat jamaah semuanya. Insya Allah yang datang ke sini hatinya tergerak, terpanggil untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Ya Janun, ya Kanjeng, sedaya mawon. Kebumen ini ada 449 desa, 11 kelurahan. Jumlah penduduknya sudah hampir 1,5, 1.450.000. Cukup besar. Kalau dari sisi barat tembus sisi timur hampir 2 jam. Apalagi sekarang dibangun jalannya 3 jam. Kebumen memiliki bentangan pantai 57,5 km, juga memiliki daratan dan pegunungan cukup lengkap. Alhamdulillah, sejak era Sultan Agung, Kebumen sebagai pemasok perjuangan beras pada saat era perjuangan dahulu. Ibu Trunolo, bupati pertama, adalah salah satu pejuang memasok beras. Ya, pada saat Belanda memasuk ke Kebumen bakar gudang beras, alhamdulillah dihalau oleh para patriot-patriot pejuang yang ada. Kebumen insya Allah belum ada empu, tetapi berbagai macam keris ada di Kebumen, berbagai macam gaman ada di Kebumen. Intinya berkumpul di sini, berkumpul, berlatih dan sebagainya. Sekarang ini Kebumen memiliki geopark Kebumen. Jadi insya Allah nanti satu-satunya di Indonesia kabupaten geopark adalah Kabupaten Kebumen. Kebumen dari kebumian, ilmu bumi kita harus memahami betul bahwa sejarah tentang pembentukan ilmu bumi yang terlengkap sekarang ini ada 2. Yang pertama di Kebumen, di Karangsambung tepatnya dan sekitarnya. Yang kedua di Yellowstone. Jadi berbanggalah punya Kebumen. Kebumen ini dikunjungi mahasiswa belajar ilmu geologi dari Amerika, Rusia, Korea, dan China. Jadi yang ada di BRIN sana di Karangsambung. Tadi disampaikan masa kolonial, itu gedungnya Pak Sekda sebelah kiri itu adalah petilasan peninggalan bangunan zaman Belanda. Zaman kita masih dijajah. Kebumen mempunyai benteng Van der Wijk. Terus nggih? Jadi petilasannya jelas. Teman. Dan para hadirin, alun-alun ini menjadi sejarah. Sejarah pada saat itu proklamasi 17 Agustus di Jakarta. Yang tentunya belum ada TV, apalagi WhatsApp seperti sekarang. Adanya lewat radio dan mungkin sebagian masih ditungguin Belanda. Tetapi pada tanggal 28 Agustus, pemuda-pemuda Kebumen kumpul di alun-alun ini. Mobil-mobil Belanda dibeleduk di sini. Diobong di alun-alun. Pemuda-pemudanya sangat berani. Alhamdulillah sekarang di sekitar alun-alun namanya Jalan Merdeka. Jadi ada sejarahnya. Itu beberapa hal dan alhamdulillah
wisata Kebumen tahun ini menempati urutan pertama dengan jumlah kunjungan di Jawa Tengah. Kekurangan yang perlu dikerjakan di Kabupaten Kebumen sampai detik ini Cak Nun, bahwa Kebumen masih menjadi kabupaten termiskin se-Jawa Tengah. Alhamdulillah pengentasannya kemarin kita sudah sangat baik, 2 digit 1,4, jadi sudah lompatannya cukup baik. Pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan Kebumen International Expo yang disupport oleh Pertamina tahun 2022 mencatat pertumbuhan ekonomi Kebumen lebih tinggi daripada pertumbuhan provinsi dan nasional, 5,79. Jadi panjenengan rawuh teng mriki, roda ekonomi bergerak, niku sing dadosaken Kebumen ekonominya maju. Ngaten nggih? Nggih, Bupati terima kasih ke panjenengan semuanya, tepuk tangan buat panjenengan. Tetapi dengan adanya kemiskinan ini bukan menjadi kita semuanya terlena, justru semangat bekerja. Dengan semangat bekerja bahu-membahu, sesarengan alhamdulillah investasi cukup banyak hadir di Kebumen. Sekarang sudah punya hotel dan mall. 30-an tahun nggak punya bioskop, sekarang punya bioskop, nggih. Tambak sekarang sudah punya tambak sangat modern. Dan beberapa penataan insya Allah sudah menuju kemajuan untuk Kabupaten Kebumen. Jika masyarakat semua yang hadir, yang pastinya ketika hadir di sini memiliki ruh-ruh yang berpikiran positif. Ini adalah modal utama untuk maju. Kalau kita memiliki hal-hal yang negatif, bangun tidur, langsung ngeluh, aduh ndak saya mumet, aduh utangnya akeh, tanpa bersyukur, itu sudah diawali dengan pemikiran negatif. Sehingga saya pesan yang sudah ada sekarang ini, pondok pesantren banyak, TPQ banyak, dan Bupati juga sudah memberikan beasiswa untuk yang pondok pesantren, yang sebelumnya belum ada. Guru-guru TPQ alhamdulillah sekarang juga sudah kita berikan insentif yang sebelumnya belum ada. Mudah-mudahan ini dapat menggerakkan bahwa Kebumen beriman tetap ada di hati kita. Allahumma amin. Nggih, ngaten mawon kita lanjut nggih. Nggih, matur ngaten Cak Nun apa yang ada di Kabupaten Kebumen. Mungkin dadosaken kita semuanya betah di Kabupaten Kebumen. Siapapun yang menginjakkan kaki di Kabupaten Kebumen adalah rumah kita semuanya. Sepakat? Kali lagi sepakat? Matur sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semuanya untuk Pak Bupati. Pak Bupati, kalau tanglet Kebumen tadi kan kabupaten termiskin. Jadi saya kira aku takon ora urusan Jawa Tengah, ora urusan Indonesia, aku takon nang Kebumen. Kebumen ki melarat apa ora sugih? Kebumen ki melarat apa ora sugih, apa sugih? Nah berarti parameter Anda beda dengan Pak Bupati kan. Pak Bupati tadi kan parameternya adalah ekonomi dan materialisme kan gitu kan. Sementara rakyatnya mengatakan sugih, berarti parameter jadi gini. Orang bangun ekonomi belum tuh bangun menungsone. Aku takon luwih penting di Kebumen bangun menungsone apa ekonomine? Ya melarat aja nganti nek iso ya. Mulane cah cilik-cilik ibu-ibu, bapak-bapak, ket cilik ki sekolah ra sekolah janjane ora pati penting. Sing penting kok latih cari penghidupan. Nek kue ning pawon, kue goreng tempe, kue nyumet kompor ki anakmu dijak, meskipun aja nganti nyekel geni gitu ya. Anakmu diperkenalkan pada wong urip ngono kuwi. Ning pawon dijak ben dhek ngerti kue ngerajang lombok, kue marut klopo ki dijak ben anakmu iki teratmosferi atau teriklimi oleh keadaan orang mencari penghidupan. Nek kue nandur-nandur, kue anakmu dijak ben ngerti nandur. Nanti pada saatnya nanti anakmu jajal-jajal nandur, jajal-jajal melu goreng, jajal-jajal melu ngliwet. Saling ngliwet kan kue kudu ngukur banyune ora tang ya ngliwet ya. Kan banyune kok ukuran kudu driji to. Nah itu kalau nek anakmu umur 4 tahun wis iso ngukur
seberapa banyak airnya untuk ngeliwet kan apik timbangannya ora tamat sira apa gede wis iso ngeliwet. Saiki kan wong sekolah semono kae sarjana semono kae kan penggawean apa? Saiki. Penggaweane ngemis to. Njaluk to. Ngemis penggawean to. Karena dia tidak dilatih bekerja, tidak dilatih untuk mencari penghidupan. Kemarin saya sama Kiai Kanjeng ke PT PAL. PT PAL itu PT Penggalangan Pembikinan Kapal Besar yang sekarang sudah bisa membuat kapal induk sebagaimana Amerika, Rusia sudah bisa bikin kapal perang dan sudah dipesan oleh banyak negara. Tapi karyawan mereka itu tidak ada yang sangat sedikit yang kuliah perkapalan. Jadi nyambut gawe ning pabrik kaya ngono gedene ning sekolah Aliyah. Sekolah kuliah Fakultas Dakwah, Fakultas Sultan itu ada hubungannya. Pekerja-pekerja kita di Korea misalnya itu banyak sekali pekerja Indonesia favorit oleh orang Korea dan di pabrik-pabrik Korea, tapi mereka tidak ada yang bekerja sesuai dengan kuliahnya. Jadi mau kuliah Usuluddin nyambut kene blender. Fakultas Dakwah nyambut kene geraji, ngono ki lho. Enggak apa-apa, tetapi kan sekolah ini sebenarnya tidak menjawab penghidupan. Sampai hari ini belum menjawab penghidupan. Soalnya akhirnya saiki wong sekolah kan pinter nggawe proposal, ya ora. Ning ora pinter nyambut gawe to, gitu kan. Nah, saiki anakmu kecilik dijak dilatih nyambut gawe. Dari yang kecil-kecil sampai dagang, sampai jual beli, sampai macam-macam. Ada ziroah, ada sinaah, ada tijaroh. Ziroah itu menandur atau tanam menanam. Kalau sinaah itu nggawe-nggawe. Jadi misalnya kayu, dadekke apa? Mebel, dadekke kursi, dadekke bangku. Terus kalau tijaroh itu le dodolan le memasarkan. Jadi anak kecil sejak kecil dilatih untuk bekerja. Itu namanya amal soleh. Pak Bupati nyuwun sewu. Amal soleh selama ini apa artinya? Coba mas, teriak mas. Amal soleh itu oleh Pak Kiai, oleh ulama apa artinya? Selama ini amal soleh apa mas? Nek kue krungu kata amal soleh, jur kinemu sing metu apa? Ibadah toh. Sopo kuwi sing muruki kuwi? Amal itu apa? Amal ku nek cara Jawa Timur lapo-lapo, nek di sini amal itu ego, ubet apa ya, bekerja. Amal. Saiki menungso iki ra Islam ora Kristen ora duwe agama iki nek bekerja iki tenanan apa ora tenanan? Ora sah agama nek nyambut gawe menungso kudu tenanan, ora entuk klelat-klelat, ora entuk keset ya toh. Ora entuk setengah-setengah, kudu tuntas, kudu total. Jadi amal itu rasa soleh we kudu total. Apa meneh soleh? Soleh itu artinya apa? Soleh itu ndandani kahanan. Misalnya ono wong bertengkar di islah. Itu dari kata yang sama, sin, lam sama ha. Soleh itu artinya pokoknya kowe bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Nek kowe bupati, kamu kerja keras untuk memperbaiki keadaan di Kebumen. Kalau kamu bawa rumah tangga kamu bekerja keras untuk memperbaiki keadaan keluargamu, kan gitu kan. Nek kowe tukang tambal ban, kamu amal soleh nambal ban. Itu namanya amal soleh. Amal soleh itu bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Itu tafsirku ngono kuwi. Tadaburku ngono kuwi. Sanate sapa aku dhewe. Gitu ya. Itu namanya amal soleh. Kita ndak perlu nek aku nulis sebagai amal iki ya kerja keras. Nek menungso ora kerja keras itu menungso, Pak. Nek menungso ya kerja keras, mesti gitu loh. Begitu kowe iki menungso berarti kowe amal, nek kowe amal berarti kerja keras. Kerja tuntas, kerja total gitu ya. Soleh itu artinya memperbaiki keadaan. Ono sing bocor ditambal, ono sing rengat disambung gitu ya, ono sing tugel diapake pokoknya didandani gitu ya. Jadi itu namanya amal soleh. Jadi yang penting di Kebumen ini ada atmosfer, ada iklim budaya, ada iklim keluarga di mana anak-anak muda Kebumen ini sejak kecil dilatih untuk kerja keras. Apa saja tergantung bidangnya masing-masing. Nek kowe ning pawon yo
sinau ning pawon, nek kowe ning kebon sinau ning kebon, nek kowe ning pasar sinau ning pasar. Aja mung pinter sekolah tok, pinter urip. Ya Pak Bupati ya, pinter urip. Selama iki akeh wong pinter sekolah ora iso urip. Akhirnya ngemis, ngerampok ya ora. Ya ora. Nah, iki wong Kebumen ora entuk ngerampok karena orang Kebumen adalah kepala logistik Kerajaan Mataram. Ya. Jadi ketika Sultan Agung mengirim pasukan ke barat menyerbu VOC di daerah Depok, di daerah Sentul waktu itu ya, itu bekalnya dari Kebumen. Jadi Mbah Bodronolo itu yang menyiapkan seluruh beras dan maintenance atau logistiknya pasukan Mataram itu di Kebumen. Jadi Kebumen ini saiki melarat dhewe ora apa-apa kene sing ngekeki yo. Kono lak sing njaluk to? Ya toh? Kono sing njaluk ya aku kok jaluki terus dadi aku melarat. Ora apa-apa ning kan aku ngekeki. Sukendi sing ngekeki karo sing ngekeki. Nah, orang Kebumen punya etos itu, Pak, punya prinsip itu. Tangan di atas lebih baik daripada. Nah, Kebumen selalu di ora tau ning. Sekarang aku takon, Indonesia ngekeki kowe apa Kebumen ngekeki Indonesia? Cetha ya? Kowe tahu dikeki apa karo Indonesia? Dikeki Facebook, dikeki TV, dijak cengengesan ya toh? Dijak dolanan, dijak sing ora-ora ya toh? Ya toh? Tapi Kebumen memberi Indonesia supply beras, ya toh? Karena di lumbung beras sejak dulu gitu ya. Jadi Kebumen selalu memberikan yang terbaik untuk Indonesia, sementara Indonesia oke ngerusak Kebumen ya. Untung Kebumen itu tidak di Jalan Dajjal. Jalan Dajjal itu dari Jakarta, Cirebon, Purwokerto sampai Jogja itu jalan. Di sini kan rada ngalor sithik ya. Jadi Dajjal liwat kowe ora kena. Makanya orang Kebumen insya Allah manusianya lebih baik daripada orang kabupaten lain. Ojo bangga mergo kowe ora sugih. Ojo kowe minder mergo ora sugih, ora apa-apa. Aku nganti saiki umur 70 tahun ini ora sugih babar pisan. Nek melarat ya ora lah, Pak. Nek sugih ya ora gitu. Jadi dan karena kaya miskin itu kita punya teori sendiri, betul enggak? Seneng di kowe dadi konglomerat tapi ngerusak wong akeh, apa kowe meng duwe omah sak iso-isone ning kowe apik karo tanggamu dan selalu bermanfaat untuk masyarakat. Milih ndi? Meskipun aku njaluk nek iso ya sugih, Pak Bupati. Saya doakan nek 10 tahun meneh aku ning rene ya. Aku njaluk loro siji, aku njaluk loro. Kalau saya 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi sini aku njaluk loro siji, apa namanya? Kowe wis mulai rada sugih. Kenapa sugih? Supaya zakatmu akeh, sedekahmu ombo, ya ta? Karena Allah selalu mengatakan bersedekahlah, berinfaklah dalam keadaan senang maupun susah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra gitu ya. Orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan kaya maupun miskin. Kita sekarang ini nomor 1 sedekah urip. Sedekah orang ngekeki duit, orang ngekeki bondot-bondot. Sedekah kowe ngising cewek ora kowe? Saiki nek kowe ngerti cewek ki sedekah apa dudu, jajal ora cewek seminggu. Kowe ganggu wong ora? Ganggu sak omah, ganggu tanggamu, ganggu kantormu, ganggu kabeh wong to. Berarti ternyata cewek kuwi sedekah karena kamu menghindarkan mudarat-mudarat, betul enggak? Kowe nguyuh ning panggonane aja nguyuh sak dalan-dalan gawe angka 8 ngono kae. Biasa ngono cah lanang-lanang niku. Nguyuh karo ngene-ngene kae. Itu juga sedekah. Jadi sedekah tidak hanya memberi tapi menghindarkan kemudaratan itu sedekah juga, betul enggak? Misale ora ana polisi ning perapatan dalan, kowe gelem dadi polisi spontan ya. Kowe sing terus kiwa sedekah ora kowe. Tur kuwi manut karo sing nyetir arep ngekeki ora nesu to. Nah, itu sedekah namanya. Sedekah itu macam-macam dan infak itu macam-macam. Jadi orang Kebumen itu sejak dulu sejarahnya adalah ini masyarakat dan kabupaten sedekah. Karena bendino sedekah, karena sedekah itu luas.
Seperti yang saya jelaskan soal cewek gimana lho. Kuwi cetha banget atau gampang to kuwi? Rumang samun era cewek ki njur ora salah. Jajal ora cewek kowe ini singo seminggu ora cewek wis. Kira-kira efeknya apa? Bokongnya apa? Wah, ayo. Itu berarti Anda menciptakan mudorot ke kiri kanan Anda. Mlebu kantor mambu ya toh. Nang masjid ra iso ya toh. Ya toh sak piturute ya. Jadi sedekah itu tidak hanya bersifat aktif memberikan sesuatu kepada orang lain, itu pun memberi sebenarnya, memberikan kemanfaatan atau ketidakmudorotan, betul enggak? Jadi sedekah itu luas sekali, maka mudah-mudahan Kebumen ini akan jadi kabupaten sedekah. Karena suatu hari, karena sejak dulu ini kan logistiknya tuh di sini, Pak. Sejak dulu zaman Mataram logistiknya tuh di sini. Makanya watakmu watak bumi. Watakmu watak lemah ki cara Jawa. Nek cara Indonesia lemah itu kan lemah, kalau bahasa Jawa kan lemah. Nah, jadi bumi, lemah itu mikro, kalau bumi itu keseluruhannya itu namanya bumi. Lagu ini kebumen, kabumian. Aslinya kan kabumian terus jadi kabumen, saiki kebumen. Untuk menggampangkan ucapan aja, sama dengan paseduluran atau peseduluran itu ya. Pesantren, aslinya kan pasantrian, ya. Pasantrian, terus jadi pasantren, mergo angel akhirnya jadi pesantren. Wong Jawa karo Indonesia itu bingung sampai hari ini soal bahasa itu gitu ya. Seperti yang saya ceritakan tadi itu. Oke teman-teman sekalian, sekarang iki nomor loro, aku 5 tahun lagi kesini aku nomor loro, aku njaluk panggungnya aja keduren kaya ngene iki. Iki wis kadung. Saiki arep tak bongkar ra iso to. Aku arep tak bongkar ra iso wis kadung kaya ngene ra apa-apa, kowe sing legowo sing terima sedekah nang Pak Bupati dan panitia ya. Wis kadung ora apa-apa gitu. Sesuk kowe rabi wis kadung ya wis kudu kok trima ya ra. Wis ngono kuwi lah. Wis ngono kuwi dunia akhirat ngono kuwi ora apa-apa trimo nek kowe legowo insyaallah semua berkah. Ngono ya. Ngono ya. Dadi sekarang ndak apa-apa ya aku dhuwur kaya aku iki Gubernur Jenderal Londo gitu ya. Dhuwur banget. Ora apa-apa ya. Sepuran ya. Oke teman sekalian, sekarang ini Kiai Kanjeng menyiapkan sejumlah nomor. Tapi ini kan bukan pengajian. Jadi kita agak sedikit mengurangi selawat-selawat. Tetapi kalau umatnya yang datang sekarang ini jaluk selawat, ya tetap kita kasih selawat. Monggo, karena saya tadi membaca umat Islam di Kebumen ini meskipun rukun dengan agama-agama lain, tapi jumlahnya 98 lebih persen Pak ya. 98, sekian persen. Jadi saya bayangke nek Kebumen iki sing 98 iki wong Kristen kira-kira piye kowe? Bersyukurlah wahai bangsa Indonesia karena mayoritasnya umat Islam. Saya bayangke nek mayoritasnya orang Kristen, bayangke nek 90% orang Buddha atau orang Hindu atau orang kebatinan, modern gue. Karena kita yang mayoritas, maka semua kita selamatkan. Orang Buddha kita selamatkan, orang Kristen kita selamatkan. Ngono ya. Itu tenanan itu. Jadi ada suatu hari aku nang Amerika, kowe urung tahu toh. Dapurmu paling pol nang Purwokerto toh. Iya. Aku nang Amerika di kedutaan Republik Indonesia itu ada patung Dewi Sri dari Bali. Jadi patungnya Dewi Sri dan itu teman-teman PKS agak marah dan bilang ke saya, "Cak, ini Indonesia ini kan mayoritas muslim, masuk patungnya patung Hindu." Terus aku ngomong, "Kowe ra ndek logika sing tak gawe sih." Pripun? Ya napa, Cak? Lho, mergo wong Islam iki sing mayoritas, maka dia yang ngemong liyane. Ora apa-apa saiki Hindu dimong, Buddha dimong, Kristen Katolik dimong, Protestan dimong, kebatinan dimong, wong preman wae dimong kok. Saiki nek wong Islam kuwi minoritas, kuwi mesti entek kowe. Mesti diidak-idak kowe. Karena faktanya di seluruh dunia kalau umat Islam mayoritas insyaallah selamat kabeh. Apa meneh mayoritas wong Jawa. Wong Jawa iki ora ono kerengan ning ndi, Pak. Kejaba di antara mereka sendiri gitu ya. Jadi ning Malaysia iki aku tahu karo Kiai Kanjeng iki tawur wong 300, Pak. Nggawa pedang, nggawa
roti kalung nggo macam-macam kae ning kuwi padha-padha cah Jawane, padha-padha Lamongane. Akhirnya aku terjun dari panggung untuk memisahkan mereka sampai menggeh-menggeh, sampai akhirnya mereka ngeledak-ngeledak kekeselen gelut kuwi. Ning kuwi padha wong Jawane, ora ana wong Jawa musuh Madura. Di Kalimantan dulu Madura lawan Dayak, tapi ora mungkin nek karo wong Jawa ini apik-apik kabeh. Wong Jawa ini selalu damai di mana-mana, selalu legowo, selalu punya kebijaksanaan budaya sedemikian rupa sehingga tidak ada masalah. Maka di Pulau Jawa ini insya Allah akan merupakan, nanti akan ada puisi yang ingin saya mintakan bahwa Gusti Allah iki mbiyen nekake 1000 malaikat rene nang Pulau Jawa untuk memasang catra. Catra itu adalah semacam antena logam yang ditaruh di puncak Borobudur, di tengahnya Pulau Jawa dan Kebumen dan tetangganya gitu ya. Catra itu adalah alat untuk menyerap rezeki dari Allah dari langit ke bumi. Maka dulu di Borobudur orang tawaf itu nengen lagune, mubengi nengen. Karena dalam ilmu fisika untuk menyerap energi itu kumparannya ke kanan. Kalau putarannya ke kiri kayak orang tawaf itu mengembalikan energi, membuang energi. Jadi nek kowe lunga kaji apa jenenge tawaf, itu kalian mengembalikan seluruh rezeki Allah kepada Allah. Tapi kalau di Jawa ini kamu menerima dan menyerap rezeki Allah di sini. Jadi Indonesia itu seharusnya adalah pusat kemakmuran dunia. Pulau Jawa adalah pusat penyerapan rezeki langit, Pulau Jawa. Seharusnya. Ning bapakmu le gawe Indonesia ora mudeng kuwi. Bapak-bapakmu ora mudeng, founding fathers kita tidak paham itu dan tidak peduli itu. Padahal kita adalah pelaku-pelaku pusat kemakmuran dunia. Jadi, karena yang paling subur itu pulau apa? Jawa. Yang paling kaya alamnya. Sehingga budayanya juga sangat kaya. Urusan ini iso ada banyak kosakata. Gitu. Aku takon bahasa Arabe Pak D apa? Ono? Bahasa Arab, bahasa Inggrisnya Pak D? Ada Pak? Lha kuwi paman, angkel ki paman. Nek Pak D, ora ono. Ora jangkep uteke kok, gitu. Ya ra? Ya ra? Kan ono Pak D, ono paman. Ki meng Jawa sing ono. Itu serius, Mas. Itu serius. Jadi antropologi bahasa itu sangat menunjukkan kekayaan batin dan kekayaan budaya bangsanya. Apa meneh saiki soal nek uyuh ambu apa, Mbak? Pesing. Bahasa Inggrisnya? Rano, bahasa Arabe, bahasa Jerman, ambuk bahasa planet rano. Ming ning Pulau Jawa ono pesing. Nek wedhus ambune perengus bahasa Arabe, bahasa Inggrisnya rano. Jadi kita punya puluhan kata mambu gitu Pak. Perengus, pesing, badek, banger. Apa meneh? Bacin. Apa? Kaya banget. Mungkin di sini ada bahasa khusus gitu ya. Ada khusus. Bodowe macam-macam ono bodoh, menyun, pekok. Goblok nang kene apa? Mendo. Mendowe ditambah an dadi penak to. Aku yang ning daerah Ngapak tok mendoan niku. Jogja ra ono gitu ya. Jadi teman sekalian kita itu punya kekayaan dari Allah yang luar biasa. Bahkan kita itu dulu menurut antropologi kan tadi beliau sudah bercerita mengenai kebumen ini kan salah satu kunci dari patahan-patahan bumi ya. Dan akan disebut apa saya tidak tahu, tapi pokoknya geopat ya. Itu Kebumen, serius. Nah dulu kan semuanya daratan Mas. Biar ini daratan kabeh terus Gusti Allah nekake 1000 malaikat. 1000 malaikat nggawa banyu, akeh banget kae. Dadi malaikat nggotong drum banyu kae. Utawa sumbere ning langit terus dhek nggawa apa jenenge? Semprotan kuwi itu disemprotkan di Kepulauan Nusantara akhirnya menjadi lautan 2/3. Kuwi ana riwayate biyen nek ora percaya takon Gusti Allah dhewe. Karo malaikat gitu ya. Aja takon sanate sapa ya takono dhewe langsung kok repot kok sanad barang. Ora ono kitabe kok. Kuwi langsung kok gitu. Jadi maka kita menjadi negara maritim dan
Indonesia itu negara maritim dan belum pernah punya kabinet maritim, belum pernah punya pembangunan dengan policy maritim sampai hari ini. Jadi maka Kebumen sebagai yang mewakili bumi, yang mewakili kesadaran bumi, mohon untuk supply kosongnya atau hampanya atau tidak diperhatikannya konsep maritim di Indonesia. Nah, asal bumi ini apik, jadi, nah ini adalah ibunya Pulau Jawa, wengi Kebumen, kabumiannya itu di sini. Nah, teman sekalian, mudah-mudahan malam hari ini paling ora ono sing kelingan sak kata, sak kalimat, lumayan, engko kene ngomah sesuk mben sasi ngarep kue tumbuh kesadaranmu itu dan tumbuh kemudian kue sinau iki sinau go sak piturute, mudah-mudahan Kebumen akan mengalami masa depan yang tidak pernah Anda sangka-sangka. Kebumen akan dengan kesadaran kebumian Pak ya. Apalagi bupatinya Arif pisan. Bupatinya Arif pisan. Muga-muga iki ora pisan tok ya. Muga-muga seumur hidup. Seumur hidup, paling ora tambah 3 tahun ya. Artinya kita itu berharap bahwa Kebumen akan dapat pemimpin yang baik karena rakyatnya pasti baik. Pasti rakyatnya baik. Pekerja keras dan punya kesadaran watak bumi. Watak bumi beda dengan watak air, beda dengan watak api, beda dengan watak angin dan seterusnya. Ini watak bumi dan bumi itu bahasa Arabnya ardun, bahasa Inggrisnya earth, podo. Bahasa Jawanya ardi, ardi itu bumi. Jadi zaman dulu banyak nama Ki Ardi itu artinya bumi. Gitu ya. Nah itu podo, coro Jawa, coro Inggris, coro Arab, ardi sama earth, sama ardi, podo. Berarti itu bahasa yang Allah sendiri kasih. Karena Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Allah yang murui iki lemah le, iki tanduran, iki pelem, iki watu. Itu Allah sendiri yang ngurui dan yang menciptakan kosakatanya Allah sendiri termasuk arti itu. Ya. Nah kita sekarang bikin-bikin sendiri enggak apa-apa, tapi pokoknya ada yang Allah langsung kasih. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha itu Allah mengajarkan nama-nama benda-benda itu. Ngono ya. Oke sekarang kowe njaluk lagu apa? Nang Kiai Kanjeng. Aku kan harus dinegosiasikan ya. Kiai Kanjeng dhewe siapa apa iki, Mas Imam? Lagu ini Mas Sabrang. Sabrangi sapa to?